Saya Nurbuana, mahasiswa S2 Prodi Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiba Pangkal Pinang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang pengukuran eksternal yang merupakan bahasan pada mata kuliah manajemen strategik. Untuk itu, mari kita lihat pembahasannya. Baik, kita akan mulai pembahasan tentang pengukuran eksternal oleh nama Nurbuana, NPM 221611011006, Prodi Magister Manajemen, mata kuliah Manajemen Strategik. Pada pengukuran eksternal ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sifat audit eksternal. Yang kedua, pandangan industrial organization. Yang ketiga, kekuatan di berbagai bidang. Yang keempat, model 5 kekuatan Porter. Yang kelima, sumber informasi eksternal. Selanjutnya, yang keenam, perangkat dan teknik prediksi ataupun perangkat dan teknik peramalan. Ketujuh adalah matriks evaluasi. Delapannya adalah matriks profil persaingan. Terakhir yang kesembilan adalah kesimpulan. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu sifat audit eksternal. Audit eksternal menekankan pada identifikasi dan evaluasi tren serta kejadian yang berada di luar kendali perusahaan, seperti meningkatnya persaingan luar negeri, pergeseran populasi, semakin meningkatnya persentase masyarakat berusia tua, ketakutan konsumen untuk bepergian, dan fluktuasi pasar saham, serta yang lain-lainnya. Audit eksternal itu mengungkapkan peluang dan ancaman utama yang dihadapi perusahaan, sehingga manajer dapat memformulasikan strategi untuk mengambil peluang dan menghindari atau mengurangi dampak ancaman. Adapun tujuan dari pengukuran eksternal, yang pertama adalah untuk mengembangkan sebuah daftar terbatas dari peluang yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan serta ancaman yang harus dihindari. Yang kedua adalah mengidentifikasi kesempatan atau opportunities dan ancaman atau threats yang ada dalam lingkungan sekarang dan antisipasi perubahan-perubahan lingkungan di masa yang akan datang. Terdapat beberapa kekuatan eksternal penting. Ada 5 di sini. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi. Kedua, kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Selanjutnya adalah kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum. Kemudian kekuatan teknologi dan kekuatan persaingan. Hubungan antara kekuatan-kekuatan eksternal utama dan perusahaan. Kita bisa lihat di dalam tabel-tabel ini ataupun matriks ini bahwa untuk melakukan audit eksternal, perusahaan pertama-tama harus mengumpulkan informasi dan intelijen kompetitif tentang ekonomi, sosial budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, dan juga tren yang terjadi pada teknologi. Info tersebut bisa didapatkan dengan memantau berbagai sumber informasi. Contohnya majalah, misalkan majalah utama ya. Kemudian jurnal perdagangan atau mungkin juga surat kabar. Orang-orang yang memantau dapat mengirimkan laporan pemindahan berkala ke komite manajer yang bertugas melakukan audit eksternal, sehingga kemudian akan dapat memberikan aliran berkelanjutan informasi strategis yang tepat waktu dan melibatkan banyak individu dalam proses audit eksternal. Banyak hal yang dapat dijadikan sebagai objek sumber informasi untuk audit eksternal. Misalnya pada kolom yang tengah ini kita bisa lihat misalnya adalah tentang pesaing, tentang pemasok, distributor, kreditor, pelanggan, karyawan, masyarakat,
manajer, pemegang saham, serikat buruh, pemerintah, asosiasi dagang, kelompok kepentingan khusus, jasa, pasar, lingkungan alam, dan lain sebagainya. Dan hal-hal itu banyak kita dapatkan pada internet. Internet menyediakan sumber lain untuk mengumpulkan informasi strategis. Kemudian juga informasi itu bisa juga kita dapatkan seperti halnya dari perpustakaan perusahaan, universitas, dan publik. Pemasok, distributor, tenaga penjualan, pelanggan, dan pesaing memiliki sumber informasi vital lainnya. Nah, pada sumber informasi ini yang harus diperhatikan bahwa faktor-faktor eksternal utama ini itu harus memiliki ciri yang pertama penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan. Kemudian yang kedua, dia harus dapat diukur. Yang ketiga, berlaku untuk semua perusahaan yang bersaing. Yang keempat, hierarkis dalam arti bahwa beberapa akan berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dan yang lainnya akan lebih terfokus secara sempit pada bidang fungsional atau divisi. Faktor-faktor eksternal utama yang paling penting harus dikomunikasikan dan didistribusikan secara luas dalam organisasi sehingga hasilnya dapat diketahui peluang dan ancaman untuk organisasi. Baik peluang dan ancaman dapat menjadi faktor eksternal utama. Kemudian bahwa dari faktor-faktor tersebut kita dapat menentukan yang mana menjadi apa peluangnya, kemudian apa ancamannya. Berikutnya pandangan industrial organization. Pendekatan organisasi industri atau IO untuk keunggulan kompetitif menganjurkan bahwa faktor eksternal atau industri itu lebih penting daripada faktor internal dalam perusahaan yang mencapai keunggulan kompetitif. Pendukung pandangan IO seperti Michael Porter berpendapat bahwa kinerja organisasi terutama akan ditentukan oleh kekuatan industri. Biasanya berfokus pada analisis kekuatan eksternal dan variabel industri sebagai dasar untuk mendapatkan dan menjaga keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif sebagian besar ditentukan oleh posisi kompetitif dalam suatu industri. Berikutnya kita akan bahas tentang kekuatan di berbagai bidang. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi. Jadi faktor-faktor ekonomi mempunyai dampak langsung terhadap potensi daya tarik berbagai strategi. Misalnya, jika suku bunga naik, dana yang dibutuhkan untuk penambahan modal menjadi sangat mahal atau bahkan malah tidak tersedia. Juga, jika suku bunga naik, penghasilan diskresioner turun dan permintaan akan barang-barang yang bukan pokok juga turun. Nilai dolar yang rendah berarti impor sedikit dan lebih banyak ekspor. Selanjutnya, kita bahas kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Perubahan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan ini memiliki dampak besar pada hampir semua produk, layanan, pasar, dan pelanggan. Organisasi kecil, besar, dan nirlaba di semua industri ditantang oleh peluang dan ancaman yang timbul dari perubahan variabel sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Beberapa unsur yang menimbulkan dampak pada kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan antara lain kita bisa lihat pada kolom ini. Contohnya misalkan tingkat usia, jumlah kelompok kepentingan khusus, tingkat marital, jumlah kelahiran kematian, laju imigrasi dan emigrasi, program jaminan sosial, pendapatan per kapita, lokasi retail, manufaktur dan jasa, sikap terhadap bisnis, gaya hidup, kepadatan penduduk, rata-rata penghasilan yang dapat dibelanjakan, kepercayaan terhadap pemerintah, etika, jenis kelamin, sikap terhadap mutu produk, pengendalian polusi, jumlah tempat ibadah, jumlah pekerja, sikap terhadap karir, jumlah lulusan sekolah, perubahan penduduk berdasarkan kota atau daerah, perubahan populasi berdasarkan ras, umur, jenis kelamin, dan tingkat kemakmuran,
tanggung jawab sosial, sikap terhadap investasi, konsumsi dan menabung, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Banyak sekali. Selanjutnya, kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum. Faktor politik, pemerintahan, dan hukum itu dapat mewakili peluang atau ancaman utama bagi organisasi kecil dan besar. Untuk industri dan perusahaan yang sangat bergantung pada kontrak pemerintah atau subsidi, maka perkiraan politiknya akan dapat menjadi bagian terpenting dari audit eksternal. Apa saja yang harus diperhatikan untuk audit eksternal pada kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum antara lain seperti regulasi atau deregulasi pemerintah, perubahan dalam undang-undang, perubahan pajak, ya, kemudian tarif khusus, komite tindakan politik, jumlah kekerasan dan lokasi protes terhadap pemerintah, APBD, APBN pemerintah, tingkat subsidi pemerintah, hubungan bilateral dan multilateral negara, peraturan ekspor impor, kebijakan fiskal dan moneter, peraturan undang-undang khusus, sikap terorisme, dan lain-lain. Nah, perubahan dalam hukum paten, legislasi antitrust, tarif pajak, dan kegiatan melobi dapat mempengaruhi perusahaan secara signifikan. Saling ketergantungan global antara ekonomi, pasar, pemerintah, dan organisasi membuat penting bahwa perusahaan mempertimbangkan dampak yang mungkin dari variabel politik pada perumusan dan pelaksanaan strategi kompetitifnya. Selanjutnya adalah kekuatan teknologi. Kemajuan teknologi dapat secara drastis mempengaruhi produk, jasa, pasar, pemasok, distributor, pelanggan, pesaing, pemasaran, dan posisi bersaing. Perubahan teknologi dapat pula mengurangi kos antar bisnis, menciptakan rangkaian produksi yang lebih pendek, mengurangi keterampilan teknis, dan menghasilkan perubahan nilai, serta harapan karyawan, manajer, dan pelanggan. Kemajuan teknologi dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih berdaya dari yang sebelumnya. Berikut yang akan kita bahas adalah kekuatan kompetitif. Pada kekuatan kompetitif ada beberapa karakteristik yang perlu diketahui. Yang pertama adalah memahami pangsa pasar. Untuk pangsa pasar tentu saja itu merupakan hal yang penting. Pangsa pasar ini mengacu pada bagian pasar tertentu yang dikuasai oleh suatu produk, merek, dan atau perusahaan. Dalam konteks kekuatan kompetitif, pemahaman yang baik tentang pangsa pasar tentu dapat membantu bisnis untuk mengidentifikasi dan mengukur posisinya di pasar yang lebih luas. Berikutnya adalah karakteristik berikutnya, memahami bisnis yang ditekuni. Pemahaman yang mendalam tentang bisnis yang ditekuni tentu merupakan landasan penting juga dalam menganalisis kekuatan kompetitif. Dengan pemahaman yang baik tentang kekuatan internal, misalkan ya, tentang kekuatan diferensiasi, kemudian kelemahan, peluang, dan ancaman, bisnis dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif dan bertahan dalam persaingan yang sengit. Karakteristik yang ketiga adalah evaluasi. Jadi jika ada kekurangan, evaluasi harus terus dilakukan dengan terus melakukan perbaikan. Evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus ini juga merupakan kunci dalam meningkatkan kekuatan kompetitif bisnis. Dengan melakukan evaluasi yang teratur dan melakukan perbaikan yang diperlukan, bisnis dapat mengidentifikasi kelemahan. Jadi kelemahannya diketahui. Kemudian bisa meningkatkan efisiensi, mengembangkan inovasi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, evaluasi dan perbaikan dapat menjadi faktor kunci dalam mencapai keunggulan kompetitif dan dapat memposisikan diri dengan baik di pasar. Karakteristik yang keempat adalah inovasi. Inovasi ini adalah faktor yang juga penting dalam meningkatkan kekuatan kompetitif suatu bisnis.
Jadi inovasi ini juga dapat membantu bisnis menciptakan produk atau layanan yang lebih baik, lebih efisien, lebih menarik bagi pelanggannya. Jadi dibandingkan dengan para pesaingnya. Nah, dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, inovasi ini menjadi faktor kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif dan juga untuk memposisikan diri dengan baik di pasar. Yang kelima adalah akuisisi. Melalui akuisisi, perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar, bisa meningkatkan efisiensi, bisa memperoleh keunggulan kompetitif, bisa juga untuk meningkatkan nilai bisnisnya. Namun, sebelum melakukan akuisisi, tentu perusahaan harus melakukan analisis yang teliti. Analisis yang teliti itu untuk memastikan bahwa akuisisi tersebut memberi manfaat atau tidak. Jadi, kalau dia memberi manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan meningkatkan kekuatan kompetitifnya, berarti akuisisi perlu dilakukan. Karakteristik berikutnya adalah membuat perbedaan. Membuat perbedaan atau diferensiasi ini juga sesuatu strategi yang penting untuk kekuatan kompetitif bisnis. Dengan menciptakan nilai tambah, membangun citra merek yang kuat, meningkatkan daya saing, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, bisnis itu dapat membedakan dirinya dari pesaingnya dengan menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi perbedaan yang dibuat tentu harus lebih unggul daripada saingannya. Harus mempunyai perbedaan atau membuat perbedaan yang signifikan, yang membutuhkan pemahaman yang baik tentang pelanggan dan pasar. Perlu kreativitas dalam mengembangkan produk, ataupun mengembangkan layanan ataupun pengalaman pelanggan yang unik seperti itu. Nah, itu untuk membuat perbedaan. Yang terakhir adalah konsep yang saling melengkapi. Konsep yang saling melengkapi merupakan konsep yang membantu bisnis dalam memperkuat kekuatan kompetitifnya dengan menyeimbangkan elemen-elemen yang berbeda. Dengan menggunakan konsep ini, bisnis dapat menciptakan strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan daya saing, dan juga untuk memperkuat keunggulan kompetitif. Kemudian kita lanjutkan dengan analisis kompetitif, yaitu model 5 kekuatan Porter. Analisis kompetitif adalah pendekatan yang digunakan secara luas untuk mengembangkan strategi dalam banyak industri. Persaingan antar perusahaan sejenis sangatlah tajam. Pesaing baru dapat masuk ke industri dengan relatif mudah, serta pemasok dan pelanggan dapat meningkatkan kekuatan tawar-menawar mereka. Menurut Porter, hakikat persaingan suatu industri dapat dilihat sebagai kombinasi atas 5 kekuatan. Yang pertama, kekuatan pertama adalah persaingan antar perusahaan sejenis. Yang kedua, kemungkinan masuknya pesaing baru. Yang ketiga, potensi pengembangan produk substitusi. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar penjual dan pemasok. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pembeli atau konsumen. Ya, itu adalah model 5 kekuatan Porter. Selanjutnya yang kita bahas adalah sumber-sumber utama informasi eksternal. Untuk menjalankan audit eksternal, perusahaan harus mendapat informasi tentang tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, dan teknologi. Individu dapat diminta untuk memonitor berbagai sumber informasi, seperti contohnya majalah, jurnal perdagangan, ataupun koran. Ya. Nah, selain itu, sumber-sumber utama informasi eksternal itu paling banyak didapat dari internet kalau zaman sekarang, karena itu sudah menjadi kebutuhan internet pada zaman sekarang ini. Internet menyediakan sumber lain untuk mengumpulkan informasi strategis. Begitu juga perpustakaan perusahaan, universitas dan umum. Pemasok, distributor, tenaga penjualan, pelanggan, dan pesaing itu juga merupakan sumber informasi penting lainnya.
Kemudian berikutnya adalah teknik prediksi atau peramalan yang sering digunakan dalam manajemen strategik. Peramalan adalah aktivitas yang kompleks karena faktor-faktor seperti inovasi teknologi, perubahan budaya, produk baru, jasa yang telah diperbaharui, pesaing yang semakin kuat, pergeseran prioritas, pemerintah, perubahan nilai-nilai sosial, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kejadian yang tidak diperkirakan. Manajer sering harus bergantung pada perkiraan yang dipublikasikan untuk secara efektif mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal utama. Selanjutnya, matriks evaluasi faktor eksternal. Matriks evaluasi faktor eksternal ini memungkinkan para penyusun strategi untuk merangkum dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan persaingan. Nah, contohnya ini adalah contoh matriks evaluasi. Ada beberapa faktor-faktor eksternal yang dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman. Contoh di sini adalah misalkan contoh-contoh yang menjadi peluang adalah pasar global secara praktis belum digarap oleh tembakau asap misalkan ya. Ini contoh matriks EV pada perusahaan UST Incorporation Amerika Serikat. Contoh peluang lagi adalah permintaan naik karena larangan merokok di tempat, pertumbuhan iklan internet yang meroket. Pinkerton adalah pelopor dalam pasar tembakau diskon. Tekanan sosial lebih besar untuk berhenti merokok sehingga membuat pengguna beralih pada alternatif. Nah, ini adalah faktor-faktor eksternal yang merupakan peluang, di mana faktor-faktor tersebut diberikan bobot kemudian peringkat. Jadi nilai yang mana yang akan dilakukan terlebih dahulu, yang lebih baik dilakukan, diperhatikan peluang. Begitu juga untuk ancaman. Contoh ancaman adalah peraturan yang merugikan industri tembakau, pembatasan produksi tembakau, meningkatkan persaingan untuk produksi, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, itu juga diberikan bobot, peringkat, dan nilai yang dibobot. Itu adalah contoh matriks evaluasi. Adalah matriks profil kompetitif. Matriks profil kompetitif mengidentifikasi pesaing utama perusahaan serta kekuatan dengan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan posisi strategis dari perusahaan. Jadi sebagai contoh di sini untuk matriks kompetitif itu adalah ada faktor kunci, misalkan market share, harga, posisi keuangan, kualitas produk, loyalitas konsumen, dan lain sebagainya. Nah, ini kita memberikan ranking dan skor bobot bagi perusahaan kita ataupun pada untuk pesaing-pesaing kita. Jadi ada perusahaan kita, misalkan di situ ada pesaing 1, pesaing 2. Sehingga dari situ kita dapat mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan. Itu sebagai contoh. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah meningkatnya turbulensi di pasar dan industri di seluruh dunia berarti audit eksternal telah menjadi bagian yang eksplisit dan vital dalam proses manajemen strategis. Nah, di sini tentu saja perlu disediakan kerangka kerja untuk pengumpulan dan evaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan hukum, teknologi, dan persaingan. Jadi kita harus tahu pengumpulan data dan evaluasinya untuk evaluasi informasinya. Kesimpulan berikutnya adalah perusahaan yang tidak memobilisasi dan memberdayakan manajer dan karyawan mereka untuk mengidentifikasi, memantau, memperkirakan, kemudian mengevaluasi kekuatan eksternal utama yang mungkin gagal mengantisipasi peluang dan ancaman yang muncul, sehingga akibatnya akan dapat mengejar strategi yang tidak efektif, kehilangan kesempatan, dan mengundang kematian organisasi ataupun kebangkrutan perusahaan. Nah, tanggung jawab utama ahli strategi pada hal ini adalah untuk memastikan pengembangan sistem audit eksternal yang efektif, sehingga ini termasuk menggunakan teknologi informasi untuk merancang sebuah sistem intelijen kompetitif yang bekerja. Jadi penting sekali di sini penggunaan teknologi pada masa sekarang ini. Selanjutnya berikutnya adalah kesimpulan tentang matriks evaluasi
adalah matriks kompetitif serta model 5 kekuatan Porter dapat membantu para ahli strategi mengevaluasi pasar dan industri. Tetapi alat ini harus disertai dengan penilaian yang intuitif. Jadi penilaiannya tentu juga harus teliti sehingga dapat menentukan kesempatan dari peluang, kemudian juga menghindari kerugian dari ancaman. Demikian sudah kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pembahasan materi tentang pengukuran eksternal yang sudah disampaikan. Moga-moga semuanya bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.